Hai semuanya, kembali lagi di channel kita MyCast, Mayora Podcast, tempat di mana Anda dapat belajar kapanpun, dimanapun, tentunya dengan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang satu fasilitas yang dimiliki oleh Mayora yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan lain, yaitu Counseling Corner. Dan pada hari ini, kita sudah hadirkan orang yang memang ahli di bidang Counseling Corner, dan bersama saya hari ini ada Ibu Rena Krisdayanti. Selamat datang Rena. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik-baik, sehat semuanya. Sehat semuanya ya, Aku juga sehat ya. Harus sehat. Oke. Ya kan? Oke, hari ini kita mau bahas tentang Counseling Corner ya. Oke, iya. Cuma sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang Counseling Corner, Iya. mungkin boleh dijelasin dulu nih asal muasalnya Counseling Corner lahir itu bagaimana dan kenapa harus ada Counseling Corner? Oke. Jadi memang pekerjaan kami kan di talent management ini salah satunya adalah awalnya itu bermula dari memetakan karyawan dulu. Oke, metain karyawan. Nah, dari situ kami diskusi bersama dengan user, kira-kira karyawan-karyawan tuh mereka seperti apa sih? Dari kekuatannya, dari kelemahan yang mesti dikembangkan seperti apa. Lalu dari diskusi-diskusi itu juga muncul kebutuhan nih bahwa banyak juga karyawan yang ada masalah pribadi, yang ada masalah dalam pekerjaannya, dan atasan tuh untuk touch secara langsung atau untuk dia handle secara langsung tuh kurang maksimal. Jadi mereka bilang bisa nggak sih kalau misalkan ada wadah buat karyawan tuh bercerita. Mungkin dari situ dulu deh. Dari situ ya. Awalnya. Ternyata itu awal mula lahirnya. Iya. Karena banyak permintaan ternyata ya. Banyak permintaan. Untuk dibuatkan Counseling Corner. Ternyata ada kebutuhannya. Ada kebutuhannya. Iya. Kalau boleh tahu ini udah berdiri berapa lama nih Counseling Corner? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Iya, kalau Counseling Corner sendiri ini mungkin 1 sampai 1,5 tahun ya. 1 sampai 1,5 tahun ya Iya. udah berjalan ya. Iya, udah berjalan 1 sampai 1,5. Oke. Nah, pertanyaan saya, menurut Rena nih, seberapa penting nih Counseling Corner bagi seluruh karyawan Mayora? Oke. Kalau seberapa penting ya, ini penting banget sebenarnya. Cuma mungkin belum disadari nih sama karyawan kita. Karena dipikirnya mungkin apa sih Counseling Corner tuh curhat atau gimana gitu. Padahal sebenarnya penting banget buat membantu karyawan untuk bisa merilis mungkin keluh kesah mereka gitu ya, masalah-masalah yang tidak bisa diungkapkan ke keluarga atau ke atasan gitu. Nah, bisa disalurkan lewat Counseling Corner sehingga karyawan lebih lega dan juga nanti pekerjaannya juga tidak terganggu oleh masalah tersebut. Oh ya, make sense sih, karena bisa jadi masalah pribadi ini akhirnya mengganggu produktivitas pekerjaan mereka. Betul, sering sekali seperti itu. Oke, entah karena stres, entah karena mungkin mereka kepikiran terus, akhirnya jadi kerjaannya nggak maksimal. Iya, betul, seperti itu sih. Oke, nah ini berarti tadi sempat dibahas, bisa jadi masalah pribadi dibahas. Berarti dalam Counseling Corner ini semua topik bisa dibahas? Semua topik boleh dibahas, jadi kami bebaskan Bapak Ibu, rekan-rekan karyawan mau cerita apa aja boleh. Masalah pribadi boleh, masalah pekerjaan boleh, lingkungan dengan keluarga gitu ya, atau dengan tetangga itu juga ada yang bercerita tentang hal tersebut. Itu sangat diperbolehkan, jadi bebas. Udah banyak karyawan yang ikut Counseling Corner ini? Banyak. Udah banyak ya? Banyak. Oke, nah pertanyaannya sekarang gini, kalau misalnya masalah pribadi itu boleh dibahas di sini, mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak orang ya. Rahasia dijamin kan nih? Oh, iya, ini pertanyaan menarik ini ya. Iya kan? Takutnya kan ntar gue ketahuan dong masalah pribadi gue. Iya. Bocor ke atasan atau apa, nanti laporan ke atasannya bagaimana tuh? Hasil Counseling Cornernya dan sebagainya. Iya. Jadi karena memang fasilitasnya Counseling Corner ini memang kami jaga kerahasiaan datanya. Jadi cerita rekan-rekan sekalian tuh nggak akan disebarkan gitu ya. Termaksudnya kami akan bertanya jika nanti memang rekan-rekan atau Bapak Ibu butuh bantuan untuk Counseling Corner dan memang bantuannya bukan lagi bantuan kami, tapi misalkan butuh pihak ketiga nih gitu ya, butuh di refer atau misalkan butuh bantuan, katakanlah ya misalkan butuh bantuan IRGA, nah itu kami akan bertanya dulu, Bapak Ibu nyaman nggak kalau kami cerita ke atasan atau cerita ke pihak lain untuk membantu lebih lanjut. Tapi kalau memang yang bersangkutan nggak nyaman gitu ya, ya udah kita sih yang penting sudah cerita. Tapi kalau memang tidak mau di-share nggak masalah juga gitu ya. Nanti kita akan carikan solusi yang kira-kira ranahnya masih bisa kita selesaikan
di lingkup kita sendiri. Oke, berarti tetap harus minta izin ya kalau misalnya mau dipublish ceritanya lebih lanjut, either ke atasannya atau ke bagian-bagian departemen terkait. Tapi itu atas izin sih peserta yang ngomong nih, yang bercerita. Iya, betul. Kalau misalnya mereka nggak mau, akhirnya jadi personal antara Rena, konselornya ya bilang ya? Iya, konselor. Konselornya dengan si orang yang konseling. Iya, betul, konselingnya. Oke, jadi sifatnya personal ya. Itu nggak akan di-blast, nggak akan disampaikan ke siapapun. Antara kedua belah pihak ini aja ya? Iya, antara kedua belah pihak. Oke, nah durasinya itu biasa berapa lama tuh untuk ngobrol satu sama lain ini di dalam satu sesi konseling nih? Iya, kalau durasi bervariasi ya, tentunya tergantung sama masalah yang dihadapi gitu ya. Kalau awal-awal sih pertemuannya mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam gitu, tapi kami juga pernah ngobrol sampai 2 jam gitu ya, 2,5 jam. Bahkan kami pernah juga beberapa kali diminta untuk konselingnya itu after office hour. Jadi memang karena kan mungkin mengganggu ya, maksudnya memotong waktu bekerja gitu ya, dan juga mungkin tidak mau ketahuan sama orang lain kalau mereka atau kalau karyawan yang bersangkutan mau ngobrol dengan kami, ya sudah asal janjian aja sih, nanti kita provide. Oke. Gitu. Jadi janjian jam berapapun, tinggal janjian aja lah. Pokoknya after office hour di kantor atau misalnya di ruang meeting atau misalnya di pabrik gitu ya. Itu bisa ya. Bisa. Oke, berarti ini cukup fleksibel ya? Iya, betul, baru mau bilang. Ini fleksibel ya? Wah, ini fasilitasi yang makanya saya bilang, ini belum tentu lo ada di perusahaan-perusahaan lain. Iya. Ya. Dan fleksibilitasnya juga bisa via WhatsApp gitu ya, bisa video call. Nggak harus ketemu langsung? Nggak harus, bisa telepon gitu, jadi kapanpun bisa. Kapanpun bisa, dengan media apapun? Iya, bisa. Yang penting janjian? Yang penting janjian. Orangnya tadi yang ikut ada banyak nih? Ada banyak yang mau Oke, yang ngantri. Sekarang konselornya ada berapa orang? Nah, konselornya ada 2 orang saat ini, dan kebetulan dua-duanya psikolog nih, jadi tenang aja. Kembali lagi ke isu yang sebelumnya, pasti kerahasiaan data kita jaga. Oke, aman ya, berarti ada aman. 2. Wah, ini berarti bookingannya harus cepet-cepet nih. Harus cepet-cepet. Padat ya? Oke. Nah, Ren, ini akan jadi satu pertanyaan yang mungkin banyak dipikirkan juga oleh orang-orang lain nih. Apakah sesi konseling ini boleh dijanjikan atau ketemuan 1 kali aja? Atau boleh berkali-kali? Karena kan bisa jadi ada progress follow up-nya dan sebagainya, itu gimana? Kalau misalkan masalahnya nggak terlalu berat, biasanya sih sekali udah cukup. Tapi kalau memang masalahnya butuh beberapa pertemuan, kembali lagi kami cukup fleksibel, jadi nanti tinggal janjian aja. Pun masalah pertama sudah selesai, jika nanti Anda mau konsultasi untuk masalah lain, itu juga bisa. Jadi boleh berkali-kali. Boleh berkali-kali. Iya. Oke, yang penting janjian. Janjian. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin untuk janjiannya nih. Iya, betul. Bisa dihubunginnya lewat mana? Oke, bisa dihubunginnya lewat bisa ke email gitu ya. Okay. Atau kalau memang nanti Bapak Ibu mau nomor kami gitu ya, nomor kontak, bisa tanya ke HRBP masing-masing. Kalau mungkin kok ditanya-tanya ya sama HRBP-nya gitu ya. Mau ngapain kamu minta nomornya Rena sama Shirley gitu ya, mantan satu lagi. Bisa juga nanti kontak ke tim training boleh. Kontak kami ada gitu ya. Nanti di-share di bawah juga bisa. Oke, nanti mungkin bisa via email janjiannya dulu gitu ya, atau via WhatsApp ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai sesi konseling ini, sebenarnya sudah pernah di-blast juga nih di email. Ya, jadi nanti teman-teman boleh lihat tuh dari emailnya. Ada konseling corner, di situ juga ada nomor telepon Rena dan Shirley, di situ tinggal janjian sama salah satu dari konselor tersebut. Biasanya sih poster ya yang. Iya, ada posternya kan? Poster ya. Oke. Apakah akan ada blast dalam jangka waktu dekat lagi mungkin untuk teman-teman biar tahu lagi nih? Blast sih pasti rutin ya, kami pasti blast, cuma nanti tinggal teman-teman langsung book aja mau konseling kapan gitu ya, kira-kira sekilas permasalahannya tuh kayak gimana, itu juga nanti bisa kontak ke kami gitu. Oke. Iya. Sip, luar biasa banget. Nah ini ya teman-teman, ternyata sesi konseling corner itu sudah aktif di Mayora lebih dari 1 tahun. Ya, kita punya 2 konselor, dua-duanya adalah psikolog. Rahasia terjamin. Terjamin pasti. Waktu fleksibel. Ya kan. Ceritanya juga kalau misalnya tanpa izin dari yang bersangkutan tidak akan
blast kemana-mana, Tidak bahkan ke akan. atasan sekalipun. Ya, tidak. Jadi ini juga karena kami pihak netral ya, meskipun mungkin kami di HRD ini ya mungkin mengurus hal yang berkaitan dengan promosi gitu ya, ini juga tidak mempengaruhi gitu. Oh, oke. Jadi benar-benar kami netral ya, cerita yang sudah kami dengarkan ya sudah, itu bagian dari perjalanan hidup Bapak Ibu aja gitu, tapi Oke. tidak mempengaruhi karir atau penilaian atasan, sama sekali tidak. Oke, jadi ini pure memfasilitasi teman-teman supaya teman-teman itu bisa bercerita, supaya teman-teman itu benar-benar jadi pribadi yang lebih produktif ya. Ya, dan lebih lega lagi Lebih ya. lega. Dan ini khusus karyawan Mayora tentunya. Iya. Dan tidak berbayar ya Pak Dan Agung? wah, gratis. Gratis. Gratis teman-teman. Gratis, ya. Oh, kurang apa lagi ya. Ya. Jadi ini adalah fasilitas yang benar-benar luar biasa yang diberikan oleh Mayora Iya. kepada teman-teman seluruh karyawan Mayora untuk bekerja jadi lebih produktif lagi. Iya. Oke, Rena terima kasih banyak Terima kasih. atas partisipasinya hari ini. Semoga Siap. nanti kita ketemu lagi di next episode ya. Oke, boleh. Membahas sesuatu yang lain, mungkin karir Oh, gitu. boleh. Oke. Baik, terima kasih. Thank you. Yo. Sip teman-teman, itu merupakan sesi podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita terus belajar bersama dan tetap menjadi karyawan yang produktif ya. Jangan lupa ikut Counseling Corner kalau misalnya teman-teman merasa butuh untuk mengikuti itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.